Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Riwan Hidayat. Di video kali ini kita akan membahas tentang autentikasi menggunakan domain gitu ya. Nah, untuk autentikasi ini kita memerlukan tabel user. Untuk itu pastikan tabel usernya sudah dibuat dan juga modelnya juga sudah dibuat gitu ya. Nah, untuk kasus ini saya akan menambahkan satu kolom lagi di sini. Di sini saya akan menambahkan satu kolom lagi, atau satu field email. Kemudian label juga saya ubah menjadi label ya. Oke, juga ubah ya label. Oke, selanjutnya kita akan migrate addition migrate refresh. Bentar. Migrate refresh. Oke, kita coba lihat di sini di tabel usernya harusnya nambah satu kolom lagi, yaitu email. Oke, sudah nambah satu kolom. Sekarang kita masuk ke model usernya. Sini kita akan implement authentication contract dan authorizable contract ya. Authentication, sebentar, kita import dulu. Sebaiknya kita import dulu nominate contract out authenticable is authentication contract authenticable. Oke, lalu kita import juga access authorizable kita implement authenticable contract dan authorizable contract. Oke, setelah itu kita akan import lagi use illuminate out kita import trade authenticable-nya, lalu kita import juga
authorizable thread-nya. Oke, kemudian kita extend atau pakai thread authenticable dan authorizable-nya di model class user ini. Oke, authorizable. Nah, di sininya kita tambahkan email. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat router untuk registrasi user. Sebelumnya sih sudah ada ya, user create, cuma kita akan buat lagi dengan prefix out group. Prefixnya out. Use router post. Biar endpointnya register, controllernya authentication controller dengan method register. Oke, kita akan buat controllernya HP namespace cap HTTP controller. Import juga model usernya. Oke, buat authentication class out controllernya. Ini ya, extends controller. Oke, kemudian kita buat function untuk method registernya dengan argumen atau parameter request. Oke, nah di sini kita memvalidasi dulu. Validasi dulu inputan dari klien, dari sisi klien. Kita akan buat dulu validation rules-nya. Untuk name misalkan, untuk column name itu required dan string. Sorry, oke, untuk email required, kemudian formatnya harus format email, kemudian unique
Nah, untuk password required, dan harus ada password confirmation gitu. Nanti untuk contohnya kita bisa lihat nanti. Nah, di sini kita akan import dulu validatornya. Oke. Validator, kemudian kita akan buat validasi di sini dengan datanya diambil dari input, lalu validation harusnya ini. Lalu kita cek jika validationnya fails, maka return response validator error. Dengan status code 400. Lalu kalau validationnya berhasil, kita akan simpan data inputannya ya ke database. User gender, setelah itu kita save. Oke, nah untuk password sendiri kita harus hash dulu ya passwordnya, jadi jangan langsung disimpan, tapi harus di hashing dulu. Oke, setelah itu kita return response data usernya, status code 201 misalkan ya. Oke, kita akan coba tes di Postman. Kita hidupkan dulu ya. Localhost 8 register, kemudian bodinya JSON. Kita coba buat input bodinya, misalkan ini karyawan, email misalkan karyawan@gmail.com, misalkan passwordnya sudah 345. Kita coba buat HTTP not found.
Oke, sebentar. Oh, ininya get, harusnya metode nya hapus. Masih not found. Oke. Ternyata belum di save ya. Oke, ini ada exception, password confirmation does not match. Oke, di sini kita perlu menambahkan input password confirmation yang disamakan dengan passwordnya mungkin kita akan coba send. Oke, sudah berhasil dibuat ya untuk data user. Kalau kita coba negatif case nya, misalkan ini pakai add. Oke, the name field is required, the email must be valid email address. Oke, berarti validationnya work ya, berhasil. Untuk selanjutnya kita akan menginstal library untuk JWT. Langsung aja di sini kita di terminal atau di konsol kita install library-nya. Konsol require Taimon JWT out develop. Oke, ini kalau berhasil harusnya ada di composer.json. Nah ini ya, Taimon kita develop. Oke, selanjutnya ke file app.php di directory bootstrap. Kita uncomment out service providernya ya. Kita cari out service. Nah ini kita aktifkan, kemudian kita tambahkan service provider di sini untuk JWT yang tadi sudah diinstal. Taimon JWT out providers domain service provider class. Oke, lalu kita jalankan komen seperti ini untuk membuat atau generate JWT secretnya. Nah ini kita bisa cek di .env file. Nah ini ya hasil generate tadi. Oke, setelah itu masih di file bootstrap,
kita aktifkan root middleware outnya. Nah ini, lalu setelah itu ke model user. Di model user ini kita tambahkan function atau method get jwt. Bentar, kita harus implement dulu jwt subject. Ini kita bisa dapatkan setelah import dari library timeline tadi ya, jwt out contracts jwt subject. Nah, setelah implement dari jwt subject, kita harus implement juga functionnya, yaitu ada dua function. Yang pertama ini get jwt identifier dengan return key-nya. Oke. Nah, yang kedua function yang harus diimplement yaitu get jwt custom claim. Kita return kosong, ini apa ya, undefined jwt subject. Use diamond jwt out contract jwt subject. Minta mengapa ya, harus di start VS Code nya supaya ininya nggak merah. Kenapa ya? Oke, langsung lanjut aja kita ke membuat file out.php ya. Sebelumnya kita harus buat dulu file atau directory config di root projectnya atau root foldernya. Lalu di dalam file atau directory config ini kita buat file out.php, lalu kita isi dengan konfigurasi berikut ya: defaults, code, API, passwords, users, kemudian untuk guards, API, driver, jwt provider, users, providers, eloquent, modelnya model user. Oke, ini lalu kita buka rootnya. Ini kita akan buat root untuk login. Nah, seperti ini ya.
Setelah itu kita tambahkan metode atau function loginnya di authentication controller. Sini login seperti biasa, argumennya request. Oke, kemudian kita ambil inputnya. Biasa validasi dulu inputnya. Di sini karena untuk login sendiri field yang diinputkan itu hanya email dan password, jadi namanya kita hapus. Dan karena di sini login, maka validation dulu untuk unique-nya kita hapus juga. Oke, dan confirm-nya juga kita hapus juga, kita ganti dengan string. Oke, setelah itu, setelah proses validasinya berhasil, nah di sini akan mengambil email passwordnya. Oke, setelah itu kita cek apakah email dan passwordnya valid, dalam arti ada di database gitu ya, sama dengan ada yang di database seperti ini. Nah, ini kita hapus saja, ganti dengan variable kredensial. Oke. Nah, kalau ininya merah. Oke, sininya kita harus import dulu. Minute support facade out. Nah ini, oke, sudah nggak merah lagi ya. Nah, kalau berhasil atau valid email dan passwordnya, maka akan dibuatkan token dan di-assign ke variable token ini. Nah, kalau tidak berhasil, maka kita akan return response JSON. Kita bot aja ya, bot. Satu. Oke. Nah, kalau berhasil validationnya atau valid email passwordnya atau kredensialnya, kita return response dengan isi token, kemudian token type nya apa, bearer, dan expires
tokennya factory GTTL kali 20. Oke, 200. Oke, seperti ini ya. Untuk loginnya kita akan tes di Postman. Kita ganti URL yang jadi login. Untuk bodinya kita butuh email dan password aja seperti ini. Kita akan coba tes. The email must be a valid email address. Oke. Oh, server error. Kenapa nih? Kita ini kenapa ya? Kita bungkus. Undefined property diamond udah gitu TL. Oke, sebentar. Oh, ini harus function. Salah ya. Oke, sekarang sudah berhasil. Tokennya ada return token type-nya, kemudian expire tokennya. Oke, sudah berhasil ya untuk loginnya. Untuk positive case-nya sudah berhasil. Lalu kita akan coba tes untuk negatif case-nya. Oke, berhasil juga. Itu ya guys. Nah, token ini kita akan bawa terus menerus saat kita mengakses resource atau API selain register dan login ini ya. Pokoknya yang perlu autentikasi untuk mengaksesnya. Misalkan mungkin kita akan buat di controller wallet ya, mungkin di wallet kita akan coba buat di sini. Router grup dengan middleware, tambahkan middleware. Middleware-nya yaitu out function. Kita pindahkan. Oke, seperti ini. Lalu kalau kita coba akses ke main point ini tanpa membawa atau menyisipkan token di headernya, maka harusnya
ada error unauthorized gitu ya. Kita coba aja, misalkan yang wallet oke, unauthorized ya. Ini kita coba tambahkan di sini aja deh, peer token kita tambahkan ini. Oh, ini header acceptnya ya. Nah, baru berhasil mengakses API 10-point wallet. Kalau kita matikan authorizationnya, out misalkan, maka unauthorized. Seperti itu untuk autentikasinya ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau mengetahui ini siapa yang mengakses, user mana yang mengakses atau yang authenticatednya gitu ya, kita bisa coba dengan cara seperti ini. Sebentar, misalkan di controller wallet misalkan ya, di indeksnya aja kita coba. Nah, indeksnya ini. Oke, ini ya, di sini kita harus import dulu facade outnya. Misalkan lalu kita mau ketahui, misalkan ya, kita return aja di sini authenticated user misalkan ya. Sebenarnya sih biasanya untuk implementasinya, misalkan ada data wallet, kemudian kita ingin cari data wallet yang mana usernya yaitu user login, user yang authenticated gitu. Misalkan ya, ini wallet kan, kemudian kita kita query, kita saring filter where user ID nya. Sebentar, wallet ini, wallet user ID kan ya, ada ya. Nah, kalau user ID nya sama dengan, kita buat saja get user. Ya, kita ambil dulu authentication usernya dengan cara seperti ini, out user ID. Seperti ini ya. Lalu di walletnya where atau filter user ID nya berdasarkan authenticated usernya.
authenticated user. Oke, di sininya paginated seperti biasa. Oke, seperti itu. Karena data walletnya nggak ada, maka nggak akan kelihatan. Oke, untuk itu, untuk supaya kelihatan authentication usernya, kita akan return di bodinya aja. Oke, seperti ini ya. Lalu kita coba lagi password. Nah, ini kan authentication usernya ID-nya 1. Itu untuk ID-nya. Seperti itu. Kalau kita mau akses emailnya misalkan ya. Begini aja deh. Kan ada ya tadi yang authenticated atau yang user yang loginnya bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini, dengan menggunakan VisaTaut kemudian manggil method user. Seperti itu kita bisa mendapatkan user mana yang login, seperti itu ya. Nah, oke, paling untuk autentikasi di Lumen seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.